Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat. Berjumpa kembali pada kegiatan pembelajaran mata pelajaran PPKN kelas 11. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai mewaspadai ancaman terhadap kedudukan negara kesatuan Republik Indonesia. Untuk kompetensi dasar kita yaitu mengkaji kasus-kasus ancaman terhadap ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan, dan strategi mengatasinya dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Ancaman terhadap integrasi nasional. Negara Indonesia adalah negara kepulauan yang terdiri dari beraneka ragam suku, adat istiadat yang beragam dan berbeda-beda. Ini merupakan karunia Tuhan yang wajib kita syukuri. Kemajemukan tersebut bisa menjadi kekuatan, juga bisa menjadi kelemahan apabila persatuan dan kesatuan bangsa kita goyah. Selain berguna bagi internal negara, persatuan dan kesatuan juga diperlukan dalam menghadapi ancaman dari luar. Karena itu, keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia menjadi hal yang sangat penting bagi kelangsungan hidup negara Republik Indonesia. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2011, ancaman adalah setiap upaya, pekerjaan, kegiatan, dan tindakan baik dari dalam negeri maupun luar negeri yang dinilai dan atau dibuktikan dapat membahayakan keselamatan bangsa, keamanan, kedaulatan, keutuhan wilayah negara kesatuan Republik Indonesia, dan kepentingan nasional dari berbagai aspek, baik itu aspek ideologi, aspek politik, aspek ekonomi, aspek sosial budaya maupun pertahanan dan keamanan. Salah satu ancaman yang perlu diwaspadai adalah ancaman di bidang ideologi. Terdapat kelompok-kelompok yang pernah melakukan pemberontakan maupun kudeta yang ingin mengganti Pancasila sebagai ideologi negara kesatuan Republik Indonesia, ya, dengan ideologi lain. Misalnya seperti terjadinya pemberontakan Partai Komunis Indonesia atau PKI yang pernah melakukan pemberontakan di Madiun, pada tahun 1948, kemudian juga pernah melakukan gerakan 30 September PKI pada 30 September 1965. Selain Partai Komunis Indonesia, juga pernah terjadi pemberontakan Darul Islam dan Tentara Islam Indonesia yang juga punya keinginan untuk mengganti ideologi Pancasila dengan membentuk negara Islam Indonesia. Lalu yang kedua ada ancaman di bidang politik.
Dalam sejarah Indonesia, terdapat sejumlah gerakan separatis yang ingin memisahkan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia, antara lain gerakan PRRI dan Permesta, atau Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia yang berpusat di Sumatera, dan juga Perjuangan Rakyat Semesta atau Permesta yang terjadi di Sulawesi. Kemudian juga ada Darul Islam dan Tentara Islam Indonesia. Lalu kemudian juga ada Republik Maluku Selatan atau RMS, ya, yang juga ingin memisahkan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kemudian yang ketiga, ancaman di bidang ekonomi. Ancaman di bidang ekonomi ini bisa kita bagi menjadi dua. Ada ancaman internal dan ada ancaman eksternal. Ancaman internal di bidang ekonomi antara lain seperti inflasi, pengangguran, lalu ada infrastruktur gitu ya. Kemudian ada kebijakan ekonomi. Inflasi cenderung memiliki pengaruh gitu ya, terutama dalam dunia usaha di mana daya beli masyarakat akan menjadi lemah. Lalu pengangguran bisa membawa pengaruh menurunnya produktivitas, berkurangnya pendapatan negara, menurunnya daya beli masyarakat gitu ya. Kemudian meningkatkan angka kemiskinan. Infrastruktur juga menjadi salah satu ancaman internal di bidang ekonomi. Infrastruktur yang belum merata di seluruh daerah dapat memiliki pengaruh antara lain tidak meratanya pertumbuhan ekonomi di wilayah-wilayah tertentu. Kemudian kebijakan ekonomi, penerapan sistem kebijakan ekonomi yang tidak jelas bisa berpengaruh gitu ya. Antara lain bisa menyebabkan keraguan bagi pengusaha untuk menjalankan usahanya. Di bidang ekonomi ada ancaman eksternal, antara lain mulai dari ketergantungan terhadap asing, daya saing, dan kinerja ekonomi yang belum baik ya. Ketergantungan yang tinggi terhadap asing dapat mengakibatkan antara lain misalnya Indonesia dibanjiri oleh produk-produk asing gitu ya, sehingga kemudian barang-barang buatan luar negeri menjadi terdesak. Kemudian daya saing yang rendah ini dapat mengakibatkan antara lain produk-produk yang dihasilkan dari dalam negeri ini cenderung tidak diminati oleh konsumen karena kalah bersaing. Lalu kemudian kinerja ekonomi yang belum baik ini bisa mengakibatkan tidak stabilnya perekonomian baik jangka pendek maupun jangka panjang. Lalu ada ancaman di bidang sosial. Menurut buku putih Pertahanan Indonesia 2008, konflik horizontal yang berdimensi suku
agama, ras, dan antar golongan atau SARA pada dasarnya timbul akibat watak kekerasan. Ya. Watak kekerasan itu pula yang mendorong tindakan kejahatan, termasuk perusakan lingkungan gitu ya, dan bencana buatan manusia. Nah, faktor-faktor itu tadi berproses secara meluas sehingga kemudian menghasilkan efek domino yang dapat melemahkan kualitas bangsa Indonesia. Ya. Lalu ada ancaman di bidang budaya. Ancaman di bidang budaya timbul bersamaan dengan dinamika yang terjadi dalam globalisasi. Hal ini ditandai dengan masuknya nilai-nilai budaya dari luar yang sulit dibendung dan mempengaruhi nilai-nilai di Indonesia. Kemajuan teknologi informasi mengakibatkan dunia menjadi kampung global. Orang dengan mudah terhubung dengan siapa saja. Akibatnya yang terjadi tidak hanya transfer informasi tetapi juga nilai-nilai dari luar yang sulit untuk dikontrol. Kemudian ancaman di bidang pertahanan dan keamanan. Menurut BPPI 2008, BPPI itu buku putih Pertahanan Indonesia 2008 menyatakan bahwa ancaman militer ya ancaman militer dapat berupa agresi, pelanggaran wilayah, pemberontakan bersenjata, sabotase, spionase, aksi teror bersenjata, ancaman keamanan laut dan udara, serta konflik komunal. Agresi dikategorikan mengancam kedaulatan negara, keutuhan wilayah dan keselamatan segenap bangsa. Ada yang dengan bentuk skala besar, ada dengan skala yang rendah gitu ya. Nah, berskala besar misalnya dengan menggunakan kekuatan militer bersenjata yang dikerahkan untuk menyerang dan menduduki wilayah Indonesia. Ini tentu sangat harus diwaspadai. Lalu ancaman lain, pelanggaran wilayah. Bentuk lain dari ancaman militer adalah tindakan pelanggaran wilayah Indonesia oleh negara lain gitu ya. Apalagi Indonesia adalah negara yang wilayahnya sangat luas gitu ya. Kemudian sangat berpotensi terjadinya pelanggaran wilayah oleh negara asing. Lalu ada pemberontakan bersenjata. Pemberontakan bersenjata melawan pemerintah merupakan ancaman militer yang dapat merongrong kewibawaan negara. Dalam perjalanan sejarah kita pernah mengalami berbagai ancaman, di antaranya ancaman Darul Islam dan Tentara Islam Indonesia, kemudian juga ada PRRI dan Permesta, serta Gerakan 30 SPKI. Sabotase dan spionase. Indonesia memiliki sejumlah objek vital nasional dan instalasi strategis yang sangat rawan terhadap aksi sabotase. Apalagi
aksi sabotase tersebut didukung oleh kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dapat dimanfaatkan oleh pihak-pihak lawan untuk merancang ancaman, sehingga ancaman itu kemudian memiliki intensitas dan kompleksitas yang beragam. Lalu kemudian ada spionase. Spionase atau tindakan mata-mata ya. Spionase dilakukan oleh agen-agen rahasia dalam mencari dan mendapatkan rahasia pertahanan negara dari negara lain. Nah, Indonesia juga rawan mendapatkan tindakan spionase. Lalu ada aksi teror bersenjata. Aksi teror bersenjata ini merupakan kegiatan-kegiatan teror semisal aksi terorisme gitu ya. Lalu ada ancaman keamanan laut dan udara. Gangguan keamanan di laut dan di udara merupakan bentuk ancaman militer yang mengganggu stabilitas keamanan wilayah hukum nasional Indonesia. Kondisi geografis Indonesia dengan wilayah perairan serta wilayah udara yang terbentang ya pada perlintasan transportasi dunia yang padat gitu ya. Ini tentu saja berimplikasi terhadap tingginya potensi gangguan atau ancaman, baik itu ancaman dari laut maupun dari udara. Lalu ada konflik komunal gitu ya. Konflik komunal ini pada dasarnya merupakan gangguan keamanan di dalam negeri. Ya, konflik komunal itu merupakan konflik antar kelompok masyarakat gitu ya. Nah, kalau itu dalam skala besar, konflik komunal ini juga dapat membahayakan keselamatan bangsa gitu ya. Sehingga perlu diatasi gitu ya, agar tidak semakin membesar. Baik, itu yang dapat Bapak sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat. Terima kasih atas segala perhatian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.